Hai, nama saya Sajid. Saya bukan seorang yang alim, tapi saya ingin share sesuatu yang saya tahu kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Mana karunia yang besar? Apakah kamu punya Al-Quran? Nah, mari buka surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu, sungguh Allah telah memberi karunia alal mu'minina, kepada orang-orang beriman. Ba'atsa fihim rusulam min anfusihim, ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bahasa Arab dari kata karunia di sini adalah mana, yang artinya mengungkit-ungkit kebaikan. Jadi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkit-ungkit kebaikannya. Namun, kebaikan apa saja yang disebut dalam ayat ini? Pertama, yaitu pengutusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di video ini saya ingin menekankan bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir. Loh, bukankah semua Muslim sudah tahu? Oh tidak, saya punya pengalaman tersendiri mengenai hal ini. Ada sekelompok orang yang mengaku Rasul, karena Rasul dalam bahasa Arab artinya utusan atau penyampai pesan. Dasar mereka adalah Al-Ahzab ayat 40. Difirmankan bahwa Muhammad adalah Rasul dan penutup Nabi. Jadi mereka beranggapan bahwa Nabi sudah tertutup, namun kerasulan belum ditutup. Menurut mereka, siapapun yang berdakwah adalah Rasul. Pimpinan organisasi mereka adalah Rasul. Padahal itu adalah pemahaman yang salah. Di ayat ini, Rasul untuk seluruh orang mukmin memakai kata Rasulun, yang merupakan isim mufrad, yaitu berjumlah hanya satu. Jadi, Rasulun itu adalah satu orang Rasul artinya. Sedangkan bentuk jamak dari Rasul adalah Rusul, artinya Rasul-Rasul atau beberapa Rasul. Sehingga satu orang Rasul di sini tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, fiil ba'asa yang digunakan di ayat Ali Imran ayat 164 di atas adalah fiil madi, yaitu fiil yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang telah selesai. Jadi, pengutusan atau pengangkatan Rasul telah terjadi dan telah selesai. Sehingga jika dikaji dengan menggunakan sorof bahasa Arab, saat Al-Quran diturunkan, jumlah Rasul yang telah terutus hanya satu. Tidak ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad SAW, dan proses pengutusan tersebut telah selesai terjadi. Kedua, mari kita melihat tenses yang berbeda di frasa selanjutnya yang menggunakan fi'il mudhari, yaitu yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Padahal fi'il mudhari itu adalah fi'il yang digunakan untuk menerangkan bahwa kegiatan itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi pembacaan ayat-ayat Allah, penyucian jiwa, dan pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah masih berlangsung melalui mekanisme yang sangat kompleks dan berkelanjutan yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, para sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka saat itu begitu serius menyatakan pertanyaan tersebut. Hari selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dan bersabda, "Bertanyalah kalian, tidaklah kalian pada hari ini bertanya suatu hal, kecuali saya akan menjelaskannya." Nah, coba bayangkan bahwa kita benar-benar bersama dengan Rasulullah SAW menanyakan apapun yang kita mau dan dijawab dengan jawaban seperti itu. Terharu bukan?
tentu gerimislah hati dan tumpahlah air mata kita karena merasakan karunia yang luar biasa dari ketinggian akhlak dan luasnya ilmu Rasulullah SAW. Jadi, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkit-ungkit kebaikannya dan mengutus Rasulullah SAW dan menjamin keberlanjutan pengajaran ayat-ayat Allah agar sampai kepada kita saat ini. Selain itu, kata mana juga bisa berarti sangat besar, sangat berat, huge weight. Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan bahwa betapa besar kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarkan ayat-ayatnya kepada kita kaum mukminin melalui Rasulnya dengan pengajaran dan pembacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang masih berlangsung sampai saat ini. Wallahu alam. Kami berusaha melakukan yang terbaik. Jika ada kesalahan, beritahukan kami melalui email admin@qurangotik.com atau komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.